Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Liasari, NIM 19110048, Prodi S1 Farmasi semester 2A, mata kuliah Praktikum Farmasi Fisik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi atau definisi dari oral suspensi. Definisi suspensi. Menurut Permakope Indonesia 4, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Permakope Indonesia edisi 4, 1995, halaman 18. Sedangkan suspensi oral adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Kedua, menurut Permakope Indonesia 3, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Permakope Indonesia edisi 3, 1979, halaman 32. Ketiga, menurut USP 27/2004, halaman 2587. 1. Suspensi oral adalah sediaan cair yang menggunakan partikel-partikel padat terdispersi dalam suatu pembawa cair dengan flavoring agent yang cocok yang dimasukkan untuk pemberian oral. Kedua, suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel padat yang terdispersi dalam suatu pembawa cair yang dimaksudkan untuk pemakaian pada kulit. Ketiga, suspensi otik, sediaan cair yang mengandung partikel-partikel mikro untuk pemakaian di luar telinga. Keempat, menurut Pornas edisi 2 tahun 1978, halaman 333, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung obat padat, tidak melarut dan terdispersikan sempurna dalam cairan pembawa atau sediaan padat, terdiri dari obat dalam bentuk serbuk halus, dengan atau tanpa zat tambahan, yang akan terdispersikan sempurna dalam cairan pembawa yang ditetapkan. Yang pertama berupa suspensi jadi, sedangkan yang kedua berupa serbuk untuk suspensi yang harus disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan. Macam-macam bentuk sediaan suspensi. A. Berdasarkan penggunaan. Menurut Permakope Indonesia 4, 1995. 1. Suspensi oral. Sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Kedua, suspensi topikal. Sediaan cair mengandung partikel-partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan kulit. Ketiga, suspensi tetes telinga. Sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Keempat, suspensi optamil. Sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Syarat-syarat suspensi optamil. 1. Obat dalam suspensi harus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi dan atau goresan pada kornea. Kedua, suspensi obat mata tidak boleh digunakan bila terjadi massa yang mengeras atau penggumpalan. B. Berdasarkan istilah. 1. Susu. Untuk suspensi dalam pembawa yang mengandung air yang ditujukan untuk pemakaian oral. Contohnya, susu magnesia. Kedua, magma. Suspensi zat padat anorganik dalam air seperti lumpur. Jika zat padatnya mempunyai kecenderungan terhidrasi dan teragregasi kuat yang menghasilkan konsistensi seperti gel dan sifat reologi tiksotropik, contohnya magma benton. 3. Lotio. Untuk golongan suspensi topikal dan emulsi untuk pemakaian pada kulit, contoh lotio kalamin. C. Berdasarkan sifat. 1. Suspensi deplokulasi. A. Partikel yang terdispersi merupakan unit tersendiri, dan apabila kecepatan sedimentasi bergantung daripada ukuran partikel tiap unit, maka kecepatannya akan lambat. Kedua, B. Gaya tolak-menolak. Di antara dua partikel menyebabkan masing-masing partikel menyelip di antara sesamanya pada waktu mengendap. C. Supernatan. Sistem deplokulasi keruh, dan setelah pengocokan, kecepatan sedimentasi partikel yang halus sangat lambat. D. Keunggulannya. Sistem deplokulasi akan menampilkan dosis yang relatif homogen pada waktu yang lama karena kecepatan sedimentasinya yang lambat. E. Kekurangannya. Apabila sudah terjadi endapan, sukar sekali diredispersi karena terbentuk massa yang kompak.
Sistem deplokulasi dengan viskositas tinggi akan mencegah sedimentasi, tetapi tidak dapat dipastikan apakah sistem akan tetap homogen pada waktu paronya. 2. Suspensi flokulasi. Partikel sistem flokulasi berbentuk agregat yang dapat mempercepat terjadinya sedimentasi. Hal ini disebabkan karena setiap unit partikel dibentuk oleh kelompok partikel sehingga ukuran agregat lebih relatif besar. B. Cairan supernatan. Pada sistem deplokulasi cepat sekali bening yang disebabkan plokul-plokul yang terbentuk cepat sekali mengendap dengan ukuran yang bermacam-macam. C. Keunggulannya. Sedimen pada tahap akhir penyimpanan akan tetap besar dan mudah diredispersi. D. Kekurangannya. Dosis tidak akurat dan pada produk tidak elegan karena kecepatan sedimentasinya tinggi. E. Flokulasi dapat dikendalikan dengan 1. Kombinasi dengan ukuran partikel. Kedua, penggunaan elektrolit untuk kontrol potensial zeta. Ketiga, penambahan polimer dapat mempengaruhi hubungan struktur partikel dalam suspensi. Ciri-ciri suspensi. 1. Mampu dilihat dengan menggunakan mikroskop dan disaring dengan menggunakan kertas saring khusus. Kedua, memiliki pengendapan partikel yang lambat sehingga takaran pemakaian yang serba sama bisa dipertahankan dengan pengocokan sediaan. Ketiga, memiliki ukuran partikel kurang dari terjadi pengendapan selama penyimpanan bisa dengan segera terdispersi kembali jika suspensi dikocok. Keempat, memiliki sifat yang labil. Maksudnya, yaitu suspensi tidak tahan lama dan sering berubah-ubah. Kelima, mudah mengalami koagulasi atau penggumpalan. Keenam, termasuk dalam campuran heterogen. Ketujuh, endapan yang terbentuk tidak boleh mengeras pada dasar wadah. Kedelapan, viskositas suspensi tidak boleh terlalu tinggi sehingga sediaan dengan mudah dapat dituang dari wadahnya. Kesembilan, memberikan warna, rasa, bau, dan rupa yang menarik. Syarat suspensi. A. Menurut Permakopi Indonesia 4, 1995. 1. Suspensi tidak boleh diinjeksikan secara IP dan intratekal. Kedua, suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Ketiga, suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Keempat, suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. B. Menurut Permakopi Indonesia 3, 1979. 1. Zat terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Kedua, jika dikocok, harus segera terdispersi kembali. Ketiga, dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Keempat, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Kelima, karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensoid tetap agak konstan untuk yang lama pada penyimpanan. C. Menurut Pornas edisi 2, 1978, pada pembuatan suspensi untuk mencegah tumbuhan cendawan, ragi dan jasad renik lainnya dapat ditambahkan zat pengawet yang cocok terutama untuk suspensi yang akan diwadahkan dalam wadah satuan ganda atau wadah dosis ganda. Stabilitas suspensi. Faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi ialah 1. Ukuran partikel. Ukuran partikel erat hubungannya dengan luas penampang partikel tersebut serta daya tekan ke atas dari cairan suspensi itu. Hubungan antara ukuran partikel merupakan perbandingan terbalik dengan luas penampangnya, sedangkan antara luas penampang dengan daya tekan ke atas merupakan hubungan linier. Artinya, semakin besar ukuran partikel, semakin kecil luas penampangnya, atau dalam volume yang sama akan semakin memperlambat gerakan partikel untuk mengendap, sehingga untuk memperlambat gerakan tersebut dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Kedua, kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran dari cairan tersebut. Makin kental suatu cairan, kecepatan alirannya makin turun atau kecil. Kecepatan aliran dari cairan tersebut akan mempengaruhi pula gerakan turunnya partikel yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, dengan menambah viskositas, cairan gerakan turun dari partikel yang dikandungnya akan diperlambat. Tetapi perlu diingat bahwa kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Hal ini dibuktikan dengan hukum Stokes. Pi sama dengan D kuadrat buka kurung rho dikurang rho 0 tutup kurung G per eta. Keterangan, Pi sama dengan kecepatan aliran. D sama dengan diameter klat partikel.
Rho sama dengan berat jenis dari partikel, Rho 0 sama dengan berat jenis cairan, G sama dengan gravitasi, dan eta sama dengan viskositas cairan. Ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi. Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan itu akan menyebabkan terbentuknya endapan dari zat tersebut. Oleh karena itu, makin besar konsentrasi partikel, makin besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu yang singkat. Keempat, sifat atau muatan partikel. Dalam suatu suspensi, kemungkinan besar terdiri dari beberapa macam campuran bahan yang sifatnya tidak selalu sama. Dengan demikian, ada kemungkinan terjadi interaksi antar bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan tersebut. Sifat bahan tersebut merupakan sifat alam, maka tidak dapat mempengaruhinya. Penggolongan bahan suspensi. Bahan pensuspensi atau suspending agent dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, bahan pensuspensi dari alam. Bahan pensuspensi alam dari jenis gom sering disebut gom atau hidrokoloid. Gom dapat larut atau mengembang atau mengikat air sehingga campuran tersebut membentuk mucilago atau lendir. Dengan terbentuknya mucilago, maka viskositas cairan tersebut bertambah dan akan menambah stabilitas suspensi. Kekentalan mucilago sangat dipengaruhi oleh panas, pH, dan proses fermentasi bakteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan suatu percobaan. Simpan 2 botol yang berisi mucilago sejenis. 1 botol ditambah dengan asam dan dipanaskan. Kemudian keduanya disimpan di tempat yang sama. Setelah beberapa hari diamati, ternyata botol yang ditambah dengan asam dan dipanaskan mengalami penurunan viskositas yang lebih cepat dibanding dengan botol tanpa pemanasan. Kedua, bahan pensuspensi sintesis. A. Derivat selulosa. Termasuk dalam golongan ini adalah metil selulosa atau metosol, tilose, karboksimetil selulosa atau CMC, hidroksimetil selulosa. Di belakang dari nama tersebut biasanya terdapat angka atau nomor, misalnya metosol 1500. Angka ini menunjukkan kemampuan menambah viskositas dan cairan yang dipergunakan untuk melarutkannya. Semakin besar angkanya, berarti kemampuannya semakin tinggi. Golongan ini tidak dapat diabsorpsi oleh usus halus dan tidak beracun, sehingga banyak dipakai dalam produksi makanan. Dalam farmasi, selain untuk bahan pensuspensi, juga digunakan sebagai laksansia dan bahan penghancur atau disintegrator dalam pembuatan tablet. B. Golongan organik polimer. Yang paling terkenal dalam kelompok ini adalah karbopol 934 atau nama dagang suatu pabrik. Merupakan serbuk putih bereaksi asam, sedikit larut dalam air, tidak beracun dan tidak mengiritasi kulit, serta sedikit pemakaiannya, sehingga bahan tersebut banyak digunakan sebagai bahan pensuspensi. Untuk memperoleh viskositas yang baik, diperlukan kadar kurang lebih 1%. Karbopol sangat peka terhadap panas dan elektrolit. Hal tersebut akan mengakibatkan penurunan viskositas dari larutan lainnya. Metode suspensi. 1. Metode dispersi. Dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian baru diencerkan. Perlu diketahui bahwa kadang-kadang terjadi kesukaran pada saat mendispersi serbuk dalam vehikel. Hal tersebut karena adanya udara, lemak, atau kontaminan pada serbuk. Serbuk yang sangat halus mudah kemasukan udara sehingga sukar dibasahi. Mudah dan sukarnya serbuk terbasahi tergantung besarnya sudut kontak antara zat terdispersi dengan medium. Bila sudut kontak kurang lebih 90 derajat, serbuk akan mengembang di atas cairan. Serbuk yang demikian disebut memiliki sifat hidrofob. Untuk menurunkan tegangan antar partikel zat padat dengan cairan tersebut perlu ditambahkan zat pembasah atau Wheeling agent. 2. Metode presivitasi. Zat yang hendak didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air. Akan tetapi, endapan halus dan tersuspensi dengan bahan pensuspensi, cairan organik tersebut adalah etanol.
propylenglikol, dan polietilenglikol. Penggunaan suspensi dalam farmasi. Beberapa orang terutama anak-anak sukar menelan obat yang berbentuk tablet atau zat padat. Oleh karena itu, diusahakan dalam bentuk larutan. Kalau zat berkhasiat tidak larut dalam air, maka bentuk suspensi, di mana zat aktif tidak larut terdispersi dalam medium cair, merupakan suatu alternatif. Kedua, mengurangi proses penguraian zat aktif di dalam air. Untuk zat yang sangat mudah terurai dalam air, dibuat di bentuk yang tidak larut. Contoh, untuk menstabilkan oksitetrasiklin HCl di dalam sediaan cair, dipakai garam Ca karena sifat oksitetrasiklin yang mudah sesekali terhidrosis di dalam air. Ketiga, kontak zat padat dengan medium pendispersi dapat dipersingkat dengan mengencerkan zat padat medium dispersi pada saat akan digunakan. Contoh, ampicillin dikemas dalam bentuk granul, kemudian pada saat akan dipakai disuspensikan dahulu dalam medium pendispersi. Dengan demikian, maka stabilitas ampicillin untuk 7 hari pada temperatur kamar masih dapat dipenuhi. Keempat, apabila zat aktif sangat tidak stabil dalam air, maka digunakan medium non-air sebagai medium pendispersi. Contoh, injeksi penisilin dalam minyak dan penoksi penisilin dalam minyak kelapa untuk oral. Kelima, sediaan suspensi yang terdiri dari partikel halus yang terdispersi dapat menaikkan luas permukaan di dalam saluran pencernaan sehingga dapat mengabsorpsi toksin-toksin atau menetralkan asam yang diproduksi oleh lambung. Contoh kaolin, Mg karbonat, Mg trisilikat atau antasida atau klais. 6. Sifat adsorpsi daripada serbuk halus yang terdispersi dapat digunakan untuk sediaan yang berbentuk inhalasi. 7. Dapat menutup rasa zat berkhasiat yang tidak enak atau pahit dengan lebih baik dibandingkan dalam bentuk larutan. Untuk suspensi klorampenikol, dipakai klorampenikol palmitas yang rasanya tidak pahit. 8. Suspensi BaSO4 untuk kontras dalam pemeriksaan X-ray. 9. Suspensi untuk sediaan bentuk aerosol. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam suspensi. 1. Kecepatan sedimentasi atau hukum Stokes. Untuk sediaan farmasi tidak mutlak berlaku, tetapi dapat dipakai sebagai pegangan supaya suspensi stabil, tidak cepat mengendap. Maka, perbedaan antara fase terdispersi dan fase pendispersi harus kecil. Dapat menggunakan sorbitol atau sukrosa. Berat jenis medium meningkat, diameter partikel diperkecil, dapat dihaluskan dengan blender atau colloid mill, memperbesar viskositas dengan menambah suspending agent. Kedua, pembasahan serbuk. Untuk menurunkan tegangan permukaan dipakai wetting agent atau surfaktan, misal span dan twin. 3. Floatasi atau terapung disebabkan oleh A. Perbedaan densitas, B. Partikel padat hanya sebagian terbasahi dan tetap pada permukaan, C. Adanya adsorpsi gas pada permukaan zat padat. Hal ini diatasi dengan penambahan humektan. Humektan ialah zat yang digunakan untuk membasahi zat padat. Mekanisme humektan mengganti lapisan udara yang ada di permukaan partikel sehingga zat mudah terbasahi. Contoh gliserin, propylenglikol. D. Pertumbuhan kristal. Larutan air suatu suspensi sebenarnya merupakan larutan jenuh. Bila terjadi perubahan suhu, dapat terjadi pertumbuhan kristal. Ini dapat dihalangi dengan penambahan surfaktan. Adanya polimorfisme dapat mempercepat pertumbuhan kristal. Kelebihan dan kekurangan suspensi. Kelebihan sediaan suspensi. A. Suspensi merupakan sediaan yang menjamin stabilitas kimia dan memungkinkan terapi dengan cairan. B. Untuk pasien dengan kondisi khusus, bentuk cair lebih disukai daripada bentuk padat. C. Suspensi pemberiannya lebih mudah serta lebih mudah memberikan dosis yang relatif lebih besar. D. Suspensi merupakan sediaan yang aman, mudah diberikan untuk anak-anak, juga mudah diatur penyesuaian dosisnya untuk anak-anak dan dapat menutupi rasa pahit. Kelemahan sediaan suspensi. A. Suspensi memiliki kestabilan yang rendah. B. Jika terbentuk caking, akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun. C. Aliran yang terlalu kental menyebabkan sediaan sukar dituang. D. Ketetapan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan. E. Pada saat penyimpanan kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi atau caking, flokulasi, deplokulasi.
terutama jika terjadi fluktuasi atau perubahan suhu. F. Sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Penyimpanan dan penandaan suspensi. Suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Permakopo Indonesia 4, halaman 18. Catatan, wadah tertutup rapat harus melindungi isi terhadap masuknya bahan cair, bahan padat atau uap, dan mencegah kehilangan, merekat, mencair, atau menguapnya bahan selama penanganan, pengangkutan dan distribusi, dan harus dapat ditutup rapat kembali. Wadah tertutup rapat dapat diganti dengan wadah tertutup kedap untuk bahan dosis tunggal. Penyimpanan disimpan di tempat sejuk. Permakopo Indonesia 3 halaman 32. Dalam wadah tertutup rapat atau wadah tertutup kedap di tempat sejuk. Pornas edisi 2 tahun 1978 halaman 333. Penandaan pada etiket harus tertera kocok dahulu. Permakopo Indonesia 3 halaman 32. Pada etiket sediaan suspensi rekonstitusi harus tertera. Pornas edisi 2 tahun 1978 halaman 333. Volume cairan pembawa yang diperlukan sebelum digunakan dilarutkan dalam cairan pembawa yang tertera pada etiket. Kesimpulan, suspensi adalah sediaan cair yang terdiri dari dua fase, yang masing-masing fase apabila terdapat di alam tidak akan bisa disatukan atau digabungkan. Sediaan suspensi secara garis besar ada 3 jenis, yaitu suspensi oral, suspensi topikal, dan suspensi otik. Cara pembuatan suspensi ada 2, yaitu metode dispersi dan metode presitivasi. Yang keduanya membutuhkan suspending agent dalam prosesnya, baik suspending agent yang berasal dari alam maupun sintetik. Dalam pembuatan sediaan, suspensi kita harus memperhatikan syarat-syarat atau karakteristik bahan yang akan digunakan sehingga hasilnya memuaskan. Kita juga harus mengetahui kekurangan dan kelemahan dari sediaan suspensi, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi pembuatan sediaan farmasi. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.